Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Syahrul Hidayatullah, Rukmul Qayyid Isnan Isnan Isnan, Wahid Sifar Salasa Khamsah. Ana talib fil Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Al-Hajj Abdurrahman Wahid Pekalongan fil Qismit Ta'lim Al-Lughatul Arabiyah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan hasil observasi daripada yang telah saya lakukan terhadap 3 anak yang berada di lingkungan sekitar rumah saya, yakni anak yang pertama bernama Alin, jenis kelamin perempuan, usia 1 tahun, alamat Kelurahan Poncol, Gang Kemangi 14D, Pekalongan Timur. Observasi terhadap anak pertama ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 7 Maret tahun 2023, yaitu ketika anak ini sedang meminta makan kepada ibunya, yang ketika itu juga si ibu dari anak ini sambil menyajikan lauknya berupa nasi dan sayur sop bening. Dan secara spontan atau refleks dari anak ini langsung mengeluarkan ungkapan kata mam, yang berarti si anak ini sangat suka terhadap makanan yang dibawa oleh ibunya dan rasa ingin makan. Dan ketika saya melakukan wawancara dengan ibu dari anak ini, ternyata anak ini sangat suka sekali ketika makan nasi dan sayur sop bening. Dan juga ketika melihat ibunya sedang membawa lauk makanan, yang paling disukainya pasti mengeluarkan ungkapan kata mam. Kemudian itu hanya berlaku ketika melihat ibunya membawa lauk makanan yang paling disukainya, yaitu berupa nasi dan sayur sop bening. Kemudian anak yang kedua bernama Tama, jenis kelamin laki-laki, usia 2 tahun, alamat Kelurahan Poncol, Gang Kemangi 14D, Pekalongan Timur. Observasi terhadap anak kedua ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 8 Maret tahun 2023, yaitu ketika anak ini sedang bermain. Kemudian seorang kakak yang datang menghampirinya, baik itu kakak laki-lakinya maupun kakak perempuannya yang usianya masih sekolah SD pada waktu itu. Kemudian si anak ini dengan sangat senang atas kedatangan kakaknya dan sembari mengeluarkan ungkapan kata tata, yang berarti kakak. Kemudian saya melakukan wawancara dengan ibu dari anak ini. Ternyata anak ini akan mengeluarkan ungkapan kata tata tidak hanya untuk kakaknya saja, tetapi untuk semua orang yang lebih tua dari anak ini. Seperti didatangi tetangga yang seorang remaja, pasti anak ini akan mengeluarkan ungkapan kata tata. Bahkan saya pun ketika melakukan observasi dipanggil oleh anak ini dengan ungkapan kata tata, sembari mengajak bermain. Kemudian anak yang ketiga bernama Akbar, jenis kelamin laki-laki, usia 5 tahun, alamat Kelurahan Poncol, Gang Kemangi 14D, Pekalongan Timur. Observasi terhadap anak ketiga ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Maret tahun 2023, yaitu ketika anak ini sedang saya ajak main ke rumah saya. Waktu itu saya ajak untuk melihat video YouTube tentang hewan, dan pada saat itu pula di video YouTube tersebut ada beberapa hewan. Nah, di saat muncul gambar ayam, anak ini ngomong seperti nada bertanya, "Ini ayam ya?" Kemudian di saat muncul bebek, anak ini juga ngomong, "Ini bebek ya?" Kemudian di saat muncul sapi, anak ini juga ngomong, "Ini sapi ya?" Nah, di saat muncul kerbau, anak ini tidak tahu dan bertanya kepada saya, "Ini apa?" Kemudian saya jawab, "Ini kerbau." Dan kemudian anak ini juga menyerukan, "Ini kerbau." Dan ketika saya ulang video saat gambar kerbau muncul, anak ini langsung bisa mengenali hewan kerbau dan menyebutkan hewan kerbau tersebut dengan lancar. Jadi analisis terhadap anak pertama, pemerolehan semantik pada anak pertama yang berumur 1 tahun ini berarti pada tahap penyempitan makna kata, yaitu antara umur 1 tahun sampai 1,5 tahun. Pada tahap ini kanak-kanak akan menganggap satu benda tertentu yang dicakup oleh satu makna menjadi nama dari benda itu. Nah, yang terjadi di lapangan, observasi yang saya lakukan sudah sesuai dengan teorinya. Sebagai contoh, ketika anak ini melihat ibunya membawa lauk nasi dan sayur sop bening, anak ini akan menyebutnya dengan kata mam. Si anak ini akan selalu menyebutkan kata mam ketika dia melihat makanan yang paling disukainya, dan hanya berlaku untuk makanan yang paling disukai oleh anak ini, yaitu berupa nasi dan sayur sop bening. Kemudian analisis terhadap anak kedua, pemerolehan semantik pada anak kedua yang berumur 2 tahun ini berarti pada tahap generalisasi berlebihan, yaitu antara umur 1,5 tahun sampai 2,5 tahun. Pada tahap ini kanak-kanak akan mulai menggeneralisasikan makna satu kata
makna suatu kata secara berlebihan. Nah, yang terjadi di lapangan observasi yang saya lakukan sudah sesuai dengan teorinya. Sebagai contoh, ketika anak ini melihat seorang kakak yang datang menghampirinya, baik itu kakak laki-lakinya ataupun kakak perempuannya yang usianya masih sekolah SD, kemudian anak ini akan memanggil atau menyebutnya dengan kata tata. Hal ini juga berlaku terhadap semua orang yang lebih tua dari anak ini, seperti didatangi tetangga yang seorang remaja. Pasti anak ini akan mengeluarkan ungkapan kata tata. Bahkan saya pun ketika melakukan observasi dipanggil oleh anak ini dengan ungkapan kata tata sembari mengajak bermain. Kemudian analisis terhadap anak ketiga, pemerolehan semantik pada anak ketiga yang berumur 5 tahun ini berarti pada tahap generalisasi, yaitu antara 5 tahun sampai 7 tahun. Nah, pada tahap ini kanak-kanak telah mulai mampu mengenal benda-benda yang sama dari sudut persepsi bahwa benda-benda itu mempunyai fitur-fitur semantik yang sama, seperti telah mampu mengenal yang dimaksud dengan hewan. Nah, yang terjadi di lapangan observasi yang telah saya lakukan sudah sesuai dengan teorinya. Sebagai contoh, ketika anak ini saya ajak main ke rumah saya untuk melihat video di YouTube tentang hewan, dan ketika ada beberapa hewan yang muncul, anak ini sudah bisa menyebutkannya dengan hafal sendirinya. Sebagai contoh, di saat muncul gambar ayam, anak ini akan ngomong seperti nada bertanya, "Ini ayam ya?" Kemudian di saat muncul bebek juga anak ini akan ngomong, "Ini bebek ya?" Kemudian di saat muncul sapi, anak ini juga ngomong, "Ini sapi ya?" Nah, di saat muncul kerbau, anak ini tidak tahu dan bertanya kepada saya, "Ini apa?" Kemudian saya jawab, "Ini kerbau," dan kemudian anak ini juga menirukan, "Ini kerbau." Dan ketika saya ulangi lagi video saat gambar kerbau muncul, anak ini langsung bisa mengenali hewan kerbau dan menyebutkan hewan kerbau tersebut dengan hafal. Hal ini terbukti bahwa anak ini telah mulai mampu mengenal benda-benda yang sama dari sudut persepsi bahwa benda-benda mempunyai fitur-fitur semantik yang sama. Nah, jadi kesimpulannya dari observasi kepada tiga anak yang saya lakukan, hal ini sesuai dengan teori Clark 1977 yang secara umum menyimpulkan perkembangan pemerolehan semantik ini ke dalam 4 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap penyempitan makna kata. Tahap ini berlangsung antara umur 1 sampai 1,5 tahun. Pada tahap ini kanak-kanak menganggap satu benda tertentu yang dicakup oleh satu makna menjadi nama dari benda itu. Yang kedua, tahap generalisasi berlebihan. Tahap ini berlangsung antara usia 1,5 tahun sampai 2,5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak mulai menggeneralisasikan makna suatu kata secara berlebihan. Yang ketiga, tahap medan semantik. Tahap ini berlangsung antara usia 2,5 tahun sampai 5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak mulai mengelompokkan kata-kata yang berkaitan ke dalam satu medan semantik. Yang keempat, tahap generalisasi. Tahap ini berlangsung setelah kanak-kanak berusia 5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak telah mulai mampu mengenal benda-benda yang sama dari sudut persepsi bahwa benda-benda itu mempunyai fitur-fitur semantik yang sama. Pengenalan ini semakin sempurna jika kanak-kanak semakin bertambah usianya. Sekian, demikian kurang lebihnya mohon maaf yang dapat saya sampaikan. Syukron hadza minni, syukron ala musyahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.